manusia rohani. Marilah kita membaca 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hidup dalam kerajaan sorga berarti kita harus membangun manusia rohani kita dengan terus-menerus mempraktekkan firman Tuhan. Hanya karena kita mendengar seseorang mengatakan sesuatu, bukan berarti yang dikatakannya itu merupakan kebenaran yang harus kita terima dan ikuti. Kita perlu menilai apakah hal itu seturut dengan firman Tuhan sebelum kita menerimanya. Ingatlah bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 27 berkata, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi ada Roh Kudus dan ada firman Tuhan yang telah disediakan Tuhan bagi kita anak-anaknya, sehingga sebenarnya setiap anak Tuhan tidak dapat disesatkan bila memang anak Tuhan tersebut mau bertumbuh menjadi manusia rohani. Tentunya sangat disayangkan bila seseorang tidak mau bertumbuh menjadi manusia rohani dan memilih untuk tetap sebagai anak-anak rohani, sebab ia tidak mau berpikir dan bertanggung jawab bagi dirinya, dan juga tidak mau untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita bertumbuh menjadi manusia rohani, kita memperoleh pengertian rohani yang sangat memberkati hidup kita dan mengubahkan kita, di mana kelak kita dapat memberkati banyak orang lainnya. Ada kisah mengenai seseorang yang telah lama menderita katarak. Ia sudah demikian lama menderita katarak sehingga ia sudah terbiasa dengan keadaannya itu. Namun pada suatu hari ia dioperasi sehingga ia tidak memiliki katarak lagi. Ketika ia membuka matanya, ia melihat dengan cara yang baru. Ia melihat suatu dunia yang amat jelas dan indah. Begitulah gambaran ketika kita mau bertumbuh menjadi manusia rohani. Kita melihat dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Kita melihat dari perspektif firman Tuhan, dan itu membuat kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan untuk hidup ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita praktekkan akan memerdekakan kita dari gaya hidup yang tidak benar. Manusia rohani memiliki pikiran Kristus dan selalu mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia rohani tidak berhenti setelah ia mengetahui suatu kebenaran firman, melainkan ia maju terus menjadi pelaku firman tersebut. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, melebihi segalanya. Hal inilah yang harus kita bangun di dalam hidup ini, yakni manusia rohani kita. Manusia rohani tidak kelihatan dengan mata badani kita ini, namun justru itulah yang terpenting. Seseorang dapat kehilangan seluruh tabungannya dalam satu momen, atau dapat kehilangan pekerjaannya, bahkan dapat kehilangan kesehatannya ketika ia menerima vonis dokter bahwa ia menderita suatu penyakit yang sangat parah. Ia dapat kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi bila manusia rohani yang di dalam dirinya sudah dibangun, maksudnya ia telah menjadi seorang manusia rohani yang memiliki banyak deposito firman Tuhan di dalam hatinya, maka orang tersebut akan selalu dapat bangkit kembali. Tentunya bukan berarti semua akan berjalan mudah baginya, juga tidak berarti semuanya akan cepat berubah sehingga dengan instan seluruh keadaannya langsung menjadi baik kembali. Justru biasanya orang tersebut akan melewati masa-masa yang tidak mudah, sebab semua membutuhkan proses. Tetapi seorang manusia rohani akan keluar dari keadaan yang terpuruk tersebut dengan penuh kemenangan. Sebab manusia rohani mengetahui bagaimana untuk tetap hidup berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan standar Tuhan. Ia tidak kompromi dengan dosa dalam situasi apapun. Dan pada waktunya Tuhan pasti akan tampak hasilnya, yakni buah yang kekal dalam hidupnya. Ingatlah yang dialami Yusuf. Suatu hari di dalam sekejap mata hidupnya berubah drastis. Ketika dia bangun pada hari itu, dia tidak tahu bahwa seluruh kehidupan nyaman yang dimilikinya akan lenyap. Dari seorang anak yang begitu disayang bapaknya, seorang yang memiliki masa depan yang cerah, itu semua hilang dalam sekejap, lenyap oleh kejahatan saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya. Sekarang hal ini mungkin dapat digambarkan dari seseorang yang memiliki keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, lalu dalam sekejap mata semuanya hilang. Yusuf dimasukkan ke sumur, ia berteriak minta dikasihani, tetapi tetap tidak ada yang bergeming untuk menolongnya. Justru mereka hendak membunuhnya. Mengetahui dirinya terperangkap, tidak berdaya, tidak dikasihi, justru dibenci dan hendak dibunuh. Tentunya itu bukan perasaan yang menyenangkan bagi Yusuf. Itu adalah perasaan yang sangat mencekam, menakutkan, dan penuh penderitaan. Saat-saat di dalam sumur bagi Yusuf adalah saat-saat yang sangat menyakitkan. Dan setelah itu pun Yusuf terus mendapat banyak pengalaman buruk lainnya. Ia difitnah, ia dimasukkan ke dalam penjara, ia dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya. Tetapi seorang manusia rohani dapat menang walau apapun kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Yusuf adalah contoh manusia rohani yang patut kita teladani. Ia tidak mengeluh, ia tidak berhenti mempercayai Tuhan, ia tidak berkompromi dengan dosa. Ia tetap hidup menurut standar firman Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup Yusuf, dan Tuhan juga memiliki rencana yang indah bagi hidup kita masing-masing. Walau kelihatannya begitu banyak hidup Yusuf justru dihabiskan dalam penderitaan dan pengkhianatan, tetapi sebenarnya hidup Yusuf ada di dalam kendali Tuhan. Mungkin hidup kita juga kelihatan penuh dengan persoalan, bahkan pengkhianatan. Ingatlah bahwa hidup kita juga ada di bawah kendali Tuhan. Janganlah menyerah. Jadilah manusia rohani yang tetap mempercayai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam membentuk kita semua.
Sama seperti ia tidak terburu-buru dalam membentuk Yusuf. Ahli-ahli Alkitab berpendapat bahwa Yusuf berumur sekitar 17 tahun ketika saudara-saudaranya hendak membunuh dia dan memasukkan dia ke sumur. Dan umurnya berkisar 30 tahun ketika Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa di Mesir. Jadi bukanlah waktu yang singkat semua penderitaan yang dialami Yusuf, namun bentukan Tuhan itu diterima oleh Yusuf dan ia bertumbuh terus menjadi manusia rohani di mana karakternya sepadan dengan panggilan besar yang direncanakan Tuhan baginya. Marilah kita mengingat beberapa contoh lainnya. Misalnya dibutuhkan waktu 120 tahun untuk mempersiapkan Nuh ketika ia membangun bahtera dalam menghadapi air bah. Juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 80 tahun untuk mempersiapkan Musa agar ia mengerjakan panggilan Tuhan untuk menjadi pembebas umat Israel dari perbudakan Mesir. Sama halnya dengan Daud, ia juga mengalami waktu bentukan yang cukup lama. Ia memang diurapi menjadi raja saat ia masih muda. Namun setelah itu, Daud harus mengalami tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan. Ia terus dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Sampai kemudian akhirnya ia berhasil menjadi raja. Dan terutama ia menjadi seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Kita juga mengingat Paulus di dalam perjanjian baru yang sebelumnya bernama Saulus. Ia dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul. Namun ia terlebih dahulu harus menyendiri ke tanah Arab selama sekitar 3 tahun. Dari semua contoh ini kita mengerti bahwa dibutuhkan waktu untuk membangun manusia rohani. Seorang manusia rohani ialah orang yang benar-benar berurat berakar di dalam firman Tuhan. Manusia rohani akan tetap mempraktekkan firman Tuhan dalam segala situasi. Manusia rohani juga dapat menang atas semua ujian dan penderitaan yang terjadi. Inilah hidup kita yang berada di dalam kerajaan sorga selama kita masih di dunia ini. Yusuf tidak melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan ketika ia menghadapi berbagai situasi yang menyakitkan dalam kehidupannya. Sadra, Mesa, Abednego juga tidak meninggalkan Tuhan, walau mereka diancam akan masuk ke dalam dapur perapian. Daniel juga tidak berhenti berdoa, walau resikonya nyawanya akan hilang karena akan dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka semua adalah contoh manusia rohani yang berakar di dalam firman Tuhan, di mana ketika datang saat yang sulit, mereka tahu untuk tetap mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka, berapapun harganya. Efesus 3 ayat 16-17 berkata, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Di sini dikatakan berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita tahu bahwa sebelum suatu pohon buah-buahan berakar dengan baik, tentunya pohon itu tidak dapat diharapkan untuk berbuah banyak. Misalnya pohon rambutan, bila ia baru ditanam dan belum berakar dengan baik di bawah tanah, ia tidak mungkin diharapkan untuk dapat berbuah. Namun setelah beberapa tahun, setelah ia berakar dengan baik, ia tentunya diharapkan untuk dapat berbuah. Biarlah hidup kita sebagai manusia rohani berakar dalam kasih, maka kita dapat berbuah bagi Tuhan seumur hidup kita. Setiap orang pasti akan mengalami saat-saat yang sulit
atau menghadapi ujian kehidupan seperti yang dihadapi oleh Yusuf atau Daniel ataupun Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika saat itu tiba, maka akan kelihatan apakah benar orang tersebut adalah manusia rohani. Hal itu akan tampak dari pilihan-pilihan dan respon yang ditunjukkannya. Apakah ia berkompromi? Apakah ia memilih jalan pintas yang mudah, yang seturut dengan kehendak daging? Atau ia memilih jalan Tuhan, yakni jalan penyangkalan diri dan jalan kasih? Yusuf tidak memilih jalan pintas. Ia tidak mengikuti kehendak daging. Ia tidak kompromi dengan dosa. Walaupun istri Potifar menggodanya berulang kali, Yusuf tetap memilih jalan Tuhan. Ia memilih kekudusan. Ia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Ia memilih jalan kasih dan ia mengampuni saudara-saudaranya. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego juga tidak memilih jalan kompromi. Mereka semua tetap memilih takut akan Tuhan dan bukan takut kepada manusia. Mereka memilih tetap mengasihi Tuhan, berapapun bayarannya dan sebesar apapun resikonya. Semua mereka harus melalui proses yang menakutkan, bahkan menyakitkan. Ada yang difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang dimasukkan ke dalam dapur perapian. Ada yang dimasukkan ke dalam lubang singa. Kehidupan mereka tidak menempuh jalan yang mudah, dan kerap kali prosesnya tidak cepat. Tetapi manusia rohani akan dapat tetap bertahan. Mereka tetap hidup di dalam jalan kasih, jalan kepatuhan, dan jalan iman. Biarlah kita meneladani hal ini. Amin. Kehendak daging manusia ini selalu ingin mengambil untuk keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, jalan kasih akan selalu mau berkorban. Memang semua hal yang kita lakukan harus didasari oleh kasih. Kita pun dapat diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Hukum terutama dalam hidup ini adalah hukum kasih. Tadi kita sudah membaca Efesus 3 ayat 17 yang berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tentunya ada musuh kita, yakni setan, yang selalu menggoda kita. Ia akan berusaha terus menaruh tipu dayanya dalam pikiran kita agar kita keluar dari jalan kasih. Biarlah kita menetapkan hati bahwa apapun yang dikatakan oleh setan dalam pikiran kita, kita tidak mau mengikutinya. Kita akan tetap memegang firman Tuhan dan memilih untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saja. Mari tetap memilih menjadi manusia rohani yang tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 3 dituliskan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Mirip dengan hal tersebut untuk masa sekarang ini, mungkin setan berkata kepada kita, pakailah urapanmu atau kuasamu untuk mengenyangkan dirimu sendiri. Setan selalu mencobai manusia untuk memuaskan dirinya sendiri, memuaskan rasa lapar akan kekayaan, kedudukan, ketenaran. Jika kita belum bertumbuh menjadi manusia rohani, maka kemungkinan besar kita akan mengikuti godaan setan tersebut. Janganlah sampai hal seperti itu terjadi. Suatu saat pastilah setiap orang akan mengalami ujian seperti ini, dan akan terlihat apakah hidup orang tersebut berdasar dalam kasih atau tidak. Janganlah demi memuaskan rasa lapar kita akan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran, kita meninggalkan jalan kasih. Biarlah kita menang terhadap godaan setan tersebut, sebagaimana Tuhan Yesus juga menang.
Dalam Matius 4 ayat 6 dituliskan, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mirip dengan hal tersebut, di masa sekarang ini mungkin setan berkata, pakailah posisimu atau kuasamu untuk melindungi dirimu sendiri. Janganlah kita mendengarkan ucapan setan tersebut. Walaupun ada ancaman datang dalam hidup kita, apakah ancaman dari luar ataupun dari dalam, marilah kita sebagai manusia rohani tetap berjalan dalam kasih. Janganlah meninggalkan jalan kasih demi melindungi diri sendiri dari ancaman tersebut. Percayakan selalu kepada Tuhan untuk melindungi hidup kita. Dalam kisah Yusuf, ancaman untuk hidupnya datang dari dalam keluarganya sendiri. Tetap terbukti bahwa hati Yusuf tidak pernah menjadi keras ataupun dipenuhi kepahitan. Yusuf adalah manusia rohani. Ia tidak memilih kehendak daging yang ingin membalas. Sebaliknya, Yusuf tetap memilih berjalan dalam kasih. Dalam kisah Sadrah, Mesah, Abednego, ancaman bagi mereka datang dari pihak luar dan merupakan ancaman besar, di mana nyawa mereka menjadi taruhannya. Namun mereka tetap tidak memilih kompromi, walaupun itu demi melindungi diri sendiri. Mereka memilih tetap mengasihi Tuhan. Itulah teladan manusia rohani yang hidup dalam kerajaan sorga di dunia ini, bagaimanapun keadaan yang ada di sekeliling mereka. Biarlah kita juga tetap memilih untuk mengasihi, walau hidup kita ada di bawah ancaman. Apakah itu ancaman dalam pekerjaan, ancaman dalam pelayanan, ancaman untuk masa depan, ataupun ancaman apa saja. Kiranya respon kita menyatakan bahwa hidup kita benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, bahwa kita manusia rohani yang hidup dalam kerajaan sorga, yang selalu memilih jalan kasih. Dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9 dituliskan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mirip dengan hal tersebut, di masa sekarang ini mungkin setan berkata, pakailah posisimu atau kuasamu untuk menyenangkan dirimu, melakukan apa yang engkau inginkan. Ujian kehidupan akan datang ketika kita sudah memiliki kuasa, atau ketika kita sudah berada di puncak. Misalnya ketika kita sudah memiliki kedudukan yang tinggi, atau ketika kita sudah sangat diberkati, ataupun ketika kita sudah memiliki pengaruh besar. Pada saat itu, biarlah kita menjadi manusia rohani yang tetap memilih jalan kasih. Janganlah kita menjadi manusia duniawi. Jika seseorang masih berada di posisi bawah atau masih berada dalam kekurangan, tentunya ia tidak memiliki banyak pilihan dibandingkan jika ia sudah berada di posisi atas dan memiliki banyak uang atau pengaruh. Apakah yang kita lakukan dengan uang, kuasa, dan pengaruh yang kita miliki? Biarlah kita menyadari bahwa semua berkat dan hal baik yang kita miliki berasal dari pemberian Tuhan, dan ada maksud Tuhan untuk semua hal itu. Marilah kita memakainya untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, sebab itulah yang bertahan sampai kepada kekekalan. Janganlah kita seperti manusia duniawi yang hanya fokus untuk hidup di dunia ini saja, kepada kesenangan-kesenangan duniawi yang sangat sementara.
Sebaliknya, marilah kita menjadi manusia rohani yang fokus kepada kekekalan. Manusia rohani mengerti bahwa jaminan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan yang memiliki segalanya. Jaminan kita bukan pada harta atau kedudukan kita. Tuhanlah sumber kita dan pelindung kita. Itu sebabnya seorang manusia rohani dapat menang atas rasa tidak puas, atas ketamakan, ataupun atas ketakutan akan masa depan. Manusia rohani percaya Tuhan selalu memegang kendali dan memelihara hidupnya. Itu sebabnya ia dapat selalu bermurah hati kepada orang lain dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Ia memilih jalan kasih yang selalu suka memberi dan berkorban. Memilih jalan kasih mungkin bukanlah jalan yang populer di zaman sekarang ini. Menjadi manusia rohani juga mungkin bukan merupakan hal yang diprioritaskan oleh banyak orang di masa sekarang ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa itulah pilihan yang benar di sepanjang zaman, sehingga itulah juga yang kita pilih setiap hari. Matius 7 ayat 13 sampai 14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Yusuf memilih jalan sempit. Ia memilih jalan kehidupan, jalan kekudusan, jalan kerajaan sorga, jalan kasih, jalan manusia rohani. Kita tahu pada akhirnya Yusuf menggenapi panggilan Tuhan yang luar biasa. Ia bukan saja menyelamatkan Mesir, tetapi ia menyelamatkan seluruh dunia yang dilanda kelaparan, termasuk seluruh keluarganya. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memilih jalan yang tidak populer, jalan yang membahayakan, namun itulah yang benar. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar sekalipun mengakui Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah melepaskan mereka. Selalu ada berkat besar bila kita memilih mau bertumbuh menjadi manusia rohani yang tetap berjalan dalam kasih. Setiap kali kita tetap melakukan firman Tuhan pada saat-saat yang paling sulit, Tuhan pasti akan memberikan tuayan. Mazmur 30 ayat 6b berkata, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Marilah kita membaca lagi Efesus 3 ayat 17 sampai 20. "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Ayat 20 ini mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sungguh luar biasa hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Bila kita mau hidup sebagai manusia rohani
yang selalu berdasar dalam kasih, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan oleh kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin dan amin.